Ini begini, ada dua ini video, ada orang yang masih hidup sekarang, seorang Habib mengatakan begini, disebutkan tokohnya bahwa ada Habib Linuwih yang antara maghrib sampai isya membaca Yasin 60.000 kali. 60.000 kali, bukan 60 kali. Maghrib isya itu 45 menit atau dibuat panjangnya 60 menit. Berarti 1 menit 1000. Masa muni Yasin tok misalnya, gak usah surat Yasin. Yasin 1 menit gak ono 1000, jajalan gak percaya. Ngene iki mbok sing rodok nalar titik arep ngomongi pikiran. Kasihan para habaib yang baik-baik, kenek awune. Ini jelas habaib. Kan ngelongsor, apa mas longsor? Saya itu ngelus dada saya. Padahal ya ceramah di depan umum. Yang gini-gini yang garai, kemudian yang lain-lain kena getahnya. Maghrib isya 60.000 surat Yasin. Katakanlah Anda kata yang dimaksud hanya Yasin pun tidak sampai, tidak cukup waktunya. 60.000 yakin, 1000 yakin kok, kali 60. Jadi 1 menit butuh untuk 1000. Ayo. Ini orang lain tapi dikirimkan sama-sama, pendapatnya mirip. Seorang sahabat, gak masuk akal. Jadi tidak benar, saya sangat menyesalkan ada penceramah bi ghairi ilmin wala hilmin, tanpa mikir. Siapa orangnya? Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemarin itu saya lihat ada video dari Profesor Ahmad Zahro. Beliau itu mengomentari banyak kisah-kisah habaib yang dianggap khurafat. Nah, salah satu yang beliau komentari itu adalah Habib Fulan ya. Ini saya tidak jelas Habib siapa. Beliau itu dikisahkan membaca Yasin 60.000 kali antara maghrib dan isya. Nah, kata beliau itu janganlah kisah-kisah seperti ini diucapkan. Kenapa? Karena tidak masuk akal begitu. Bayangkan saja waktu antara maghrib dan isya itu tidak lebih dari 1 jam. Ya kalau misalkan 1 jam itu bisa kurang, bisa lebih sedikit, kurang lebihnya sedikit. Jadi kalau sampai membaca Yasin 60.000 kali, jangankan surah Yasin secara lengkap. Kalau baca Yasin 60.000 itu nggak bakalan selesai begitu ya. Jadi ini nggak masuk akal, katanya begitu. Nah, jika dibicarakan justru akan menjadi hina. Kata beliau itu, saya menyesalkan ada penceramah tanpa ilmu. Nah ini yang kalau Profesor Ahmad Zahro ini mendustakan ya Habibnya, itu bagi saya nggak soal. Karena memang perkara-perkara seperti ini kan nanti masuknya khariqul adah. Masuknya itu kepada perkara yang di luar kebiasaan. Jadi kalau misalkan Profesor Ahmad Zahro itu cuma berkata seperti ini, nggak bisa, Habib itu nggak mungkin berlaku seperti itu. Atau karena itu dari golongan Habib, yang mana misalkan Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah, itu mustahil. Nah saya bisa menerima kalau seperti itu, nggak apa-apa. Karena yang diserang itu bukan karomahnya, ya, tetapi ketidakpercayaan karomah itu dinisbahkan kepada seseorang. Tapi komentarnya beliau ini bukannya menafikan nisbah ini kepada Ba'alwi, tapi menafikan hal semacam ini terjadi. Dan ini sudah termasuk tidak memahami perkara yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa saya katakan bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena perbuatan-perbuatan semacam itu hakikatuhu min af'alillah kalau kita belajar ilmu tauhid itu ya. Karena kan sebetulnya tidak ada perkara itu ala hakikati, yang ada itu hanya zat, sifat dan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan semua yang terjadi itu termasuk adat-adat baik yang aneh ataupun yang tidak, itu hanyalah af'alnya Allah. Ini saya bacakan ya. Salah satu kutipan yang saya kutip dari Al-Imam An-Nawawi tatkala beliau itu mensyarahi Sahih Muslim. Jadi kejadian seperti ini, yaitu wirid, zikir begitu ya, dalam hitungan tertentu, dan menurut kita orang-orang yang biasa seperti ini itu adalah hal yang mustahil, itu suka dinukil oleh para ulama itu. Biasa dinukil seperti itu. Misalkan kalau kita mau
lihat dulu ya, ini sebelum saya membacakan yang dari Al-Imam An-Nawawi. Syekh Nawawi itu beliau pernah menukil mengenai At-Taqoh Sugro. Jadi kita itu memiliki amalan, yang satu namanya At-Taqoh Sugro, yang satu namanya At-Taqoh Kubro itu. At-Taqoh Kubro itu kita membaca Al-Ikhlas 100.000 kali seumur hidup. Jadi sebelum kita wafat itu usahakan membaca suratul Ikhlas 100.000 kali. Nah ini landasan dalilnya itu bukan hadis, bukan. Landasan dalilnya itu kasyafnya para ulama. Makanya kalau misalkan nanti ada ya kaidah, jika sesuatu ini landasan dalilnya adalah kasyaf para ulama, kamu tidak bisa membantahnya dengan dalil. Kenapa? Maksudnya dengan dalil itu, dengan Quran, dengan hadis tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena Quran, hadis itu ilzam, sedangkan kasyaf itu tidak ilzam. Akhirnya itu kamu hanya memiliki dua kesimpulan saja, mau menerima atau tidak, yaitu terserah begitu. Nah cuman At-Taqoh Kubro ini bukan hanya ada di Syafi'iyah, tapi juga sangat terkenal di Maliki begitu. Ya kalaupun manfaatnya apa? Manfaatnya itu jika kita membacakan At-Taqoh Kubro itu sebanyak, membacakan Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, itu di yaumil qiyamah tidak akan ada orang yang menuntut kita untuk masuk neraka kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipenuhi hak-haknya. Nah itu ya faidahnya 100.000 kali seumur hidup. Ada pula yang disebut At-Taqoh Sugro. At-Taqoh Sugro ini membaca la ilaha illallah 70.000 kali. Nah kalau ini bukan seumur hidup tapi sekali duduk biasanya itu. Nah ada kisah yang dinukil oleh Syekh Nawawi, yang mana beliau itu menukil ada seorang guru ya beserta murid-muridnya itu dijamu di suatu perjamuan makanan begitu ya, dijamu untuk makan. Nah setelah makanan itu datang, sang guru ini tidak langsung menyantap makanan itu, tetapi dia membaca dulu At-Taqoh Sugro, yaitu la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Nah, setelah selesai membaca At-Taqoh Sugro 70.000 kali, baru kemudian sang guru itu mau memulai untuk makan. Tetapi tatkala guru itu mau makan, beliau melihat ada salah satu muridnya yang mana dia itu menangis, nggak mau makan. Ya. Nah, ditanya sama temennya, bukan sama gurunya. Jadi kelihatan sama gurunya, ditanya sama temennya si anak muda ini, kamu kenapa menangis? Kata si orang yang menangis itu, kata pemuda itu, saya diberi kasyaf oleh Allah, tadi ibu saya masuk neraka jahanam. Nah, itu adalah penglihatan yang diberikan kepada sang pemuda itu, dia melihat ibunya ada di neraka jahanam saat sang gurunya ini membaca At-Taqoh Sugro, yaitu la ilaha illallah 70.000 kali. Nah, perkataan si anak itu dia terdengar sama gurunya. Nah, kemudian gurunya itu memiliki bisikan di dalam hatinya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kira-kiranya begitu ya, apabila yang murid saya ini lihat benar, saya hadiahkan bacaan 70.000 la ilaha illallah itu untuk si ibu pemuda tersebut. Si ibunya murid saya. Nah, setelah gurunya itu memiliki permohonan seperti itu di dalam hatinya, si murid dapat kasyaf lagi. Setelah dapat kasyaf lagi, dia baru bisa makan. Nah, temannya heran, ditanya sama temannya itu, kenapa kamu jadi mau makan sekarang, kok jadi senyum-senyum, tadi nangis-nangis? Kata si pemuda, saya melihat ibu saya sudah diangkat dari neraka jahanam. Nah, ini kisah ya, yang menukil Syekh Nawawi, itu bisa dilihat di beberapa kitabnya itu. Nah, kita itu ya, percaya kepada kisah itu, kenapa? Karena yang menukilnya ulama. Jadi kita mempercayai apa yang dinukil oleh ulama, kita mempercayai apa yang dinukil oleh Syekh Nawawi. Dan secara ilmu kalam, kenapa kita mempercayainya? Karena itu termasuk perkara yang mungkinul wujud, yang mana apabila itu terjadi tidak akan melazimkan perkara yang kontradiktif. Makanya kenapa harus paham dulu ilmu kalam, supaya kita bisa mengidentifikasi mana yang mungkin, mana yang mustahil. Nah, jika kita memakai logikanya Profesor Ahmad Zahro, bukan memakai logikanya ahlul kalam,
Itu sebetulnya kejadian mustahil kata logikanya Ahmad Zahro itu. Kenapa? Ya bayangkan saja membaca la ilaha illallah 70.000 kali itu butuh waktu berapa lama itu? Ya. Jika 1 kali la ilaha illallah itu 1 detik, maka kita butuh 70.000 detik. Nah, sedangkan 1 jam itu kan 3.600 detik tuh. Kalau 10 jam berarti 36.000 detik. Kalau mau 72.000 detik itu butuh 20 jam. Ya masa dari mulai datang makanan kemudian membaca dulu la ilaha illallah selama 20 jam baru makan ya. Gimana sholatnya? Gimana? Itu memang bukan tidak masuk akal itu. Kalau menurut logikanya ilmu kalam itu namanya toyuz zaman. Ya, jadi waktunya itu yang panjang dipersingkat. Akhirnya 70.000 itu yang apabila dilakukan oleh orang-orang awam seperti kita itu membutuhkan waktu 20 jam, tapi untuk orang-orang seperti mereka yang mendapatkan rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa terjadi hanya dalam hitungan menit saja. Itu kalau misalkan perkataan kisah tadi ya, karena itu yang mengatakannya Syekh Nawawi. Ini saya menukilkan dari Al-Imam Nawawi, bukan dari Syekh Nawawi ya. Imam Nawawi yang mensyarahi Sahih Muslim. Imam Nawawi tatkala mensyarahi Sahih Muslim hadis nomor 26. Di sini haddatsana Aliyu ibnu Khashram akhbarana Abu Bakrin yakni ibnu Ayyasin. Qala sami'tul Mughirah yaqulu lam yakun yasluku ala Aliyin radhiyallahu anhu fil hadisi anhu illa min ashabi Abdullah ibni Mas'udin. Di dalam mensyarahi salah satu perawi yaitu Abu Bakar bin Ayyash. Nah, Abu Bakar bin Ayyash ini disebutkan beberapa sejarahnya oleh Imam An-Nawawi. Di antaranya itu Rawaina an ibni Ibrahim qala li abi inna abaka lam ya'ti fahishatan qattu wa innahu yahtimul qur'ana mundu 30 sanatan kulla yaumin marratan. Itu ada testimoni mengenai Abu Bakar bin Ayyash, yaitu dari Ibnu Ibrahim. Kata beliau itu, bapak saya, inna abaka lam ya'ti fahishatan qattu. Bapakmu itu tidak pernah berbuat satu keburukan pun sama sekali. Dan sesungguhnya wa innahu yahtimul qur'ana, dan sesungguhnya beliau itu menghatamkan Al-Qur'an sejak 30 tahun setiap harinya 1 kali. Nah, ini testimoni, lihat ya. 30 tahun membaca Al-Quran 1 hari 1 kali. Yang mana kalau misalkan kita mau khataman Al-Quran itu, kita tahu ya, menghatamkan Al-Quran itu, kalau kita lihat di dalam hadis, itu ada larangan. Jangan sampai menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, itu larangan secara umum, bukan kepada orang-orang yang khariqul adat seperti ini. Beliau ini setiap hari menghatamkan Al-Quran tanpa putus selama 30 tahun. Wa rawaina anhu annahu qala li ibnihi ya bunayya iyyaka an ta'siyallaha ta'ala fi hadhil ghurfah fa inni khatamtu fiha 12 alfa khatmatin. Dan rawaina telah meriwayatkan kepada kami darinya bahwa beliau itu berkata kepada anaknya, yaitu siapa? Abu Bakar bin Ayyash tadi ya. Duhai anakku, hati-hati janganlah kamu sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di kamar ini. Karena sesungguhnya aku telah menghatamkan di kamar itu 12.000 kali khataman Al-Qur'an. 12.000 kali khataman Al-Qur'an itu kalau misalkan kita mau menghitung 1 hari ada 365 hari, 12.000 itu butuh berapa lama tuh? Butuh 40 tahun ya, secara istiqomah. Kemudian yang ini lebih aneh lagi, warwaina anhu annahu qala li bintihi 'inda mautihi wa qad bakat ya bunayyah la tabki atakhafina ay yu'adzibanillahu ta'ala wa qad khatamtu fi hadhihi zawiyati 24 alfa khatmatin. Jadi tatkala beliau mau wafat, yaitu Abu Bakar bin Ayyash ini mau wafat, anaknya yang perempuan itu menangis. Nah, bapaknya ini berkata sama anak perempuannya itu, "Duhai putriku, janganlah engkau menangis.
Kenapa kamu menangis? Apakah kamu takut bahwa aku akan diazab oleh Allah, sedangkan aku telah menghatamkan Al-Quran di tempat ini, di titik ini, begitu ya. Kalau zawiyah itu memang tempat khusus untuk untuk beribadah kepada Allah. Kalau di kita itu sekarang kayak musola di rumah. Arba'atan wa isrina alfa khotmatin, 24.000 khataman Al-Quran, 24.000 kali khataman Al-Quran. Nah ini kalau pakai logikanya Ahmad Zahro, itu gak bakalan masuk juga. Tapi kenapa kita itu membenarkan? Ini yang meriwayatkannya Imam An-Nawawi. Malah perkataan selanjutnya akan lebih menjelaskan lagi. Kata beliau, hadza ma yata'allaqu bi asma'il bab wa la yanbaghi li mutali'ihi ayyun kira hadhil ahruf fi ahwali haula'i alladziina tustanzalur rahmatu bi dzikrihim mustatilan laha. Jadi kata beliau, kisah yang saya sebutkan ini masih bertalian dengan bab yang dibahas, dalam pengertian dalam hadis yang dibahas, karena ini menjelaskan perawi. Dan tidak pantas bagi orang yang melihat kepada penjelasan ini untuk mengingkari perbuatan seperti yang saya sebutkan, begitulah kira-kira. Jadi kok nggak nyambung ya, di dalam hadis kok malah menyebutkan karomah, jangan diingkari. Kenapa? Karena kita ini sedang menyebutkan orang yang apabila disebutkan namanya Allah menurunkan rahmat. Nah orang-orang soleh seperti ini, kalau kita misalkan mendengarkan namanya saja, itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun. Kenapa? Karena tatkala disebutkan orang seperti itu dan kisah-kisahnya, kita akan merasa kita itu sangat jauh sekali dengan mereka di dalam kesolehan, sehingga datanglah tawadhu. Nah di dalam kedatangan tawadhu itulah ada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dipikir, jangan dianggap bahwa perkara-perkara yang seperti ini hanya untuk memanjangkan tulisan kitab. Kata Imam Nawawi ini, fadzalika min alamati adami falahihi indama alaih. Karena jika dia itu tetap berpandangan seperti itu, bahwa menyebutkan hal-hal yang karomah ini tidak ada kaitannya dengan ilmu hadis atau syarah hadis, maka itu termasuk ciri-ciri tidak akan mendapatkan kemenangan di yaumil qiyamah, maksudnya apabila dia itu terus-menerus seperti itu. Wallahu yuwaffiquna li ta'atihi bi fadlihi wa minnatihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk taat kepada Allah dengan fadl dan pemberiannya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan apa? Yang ingin saya sampaikan, kalau Profesor Ahmad Zahro ini mendustakan bahwa ada Habib bisa membaca Yasin sebanyak 60.000 kali dari maghrib sampai isya, itu yang didustakan itu hanya nisbah khariqul adat itu kepada Habib tertentu. Saya nggak bakalan protes, nggak apa-apa, biarin aja. Kenapa? Itu hak-hak dia begitu. Tapi kalau ditaklil, oh ini kan tidak mungkin, jarak antara maghrib dan isya saja hanya sekian menit. Jangankan khatam membaca Yasin secara komplit satu surah begitu ya, 60.000 kali. Baca Yasin aja nggak bakalan selesai. Nih begini, coba di dalam riwayatnya itu lihat. Apakah ada maksud waktu isya itu di situ awal isya? Kan nggak ada. Jadi antara maghrib dan isya itu bisa jadi isya yang diakhirkan jam 11, jam 12, jam 1, itu bisa seperti itu. Ya. Dan kalaupun memang itu tetap tidak sempat untuk orang-orang awam seperti kita, orang-orang yang hidupnya itu tidak menyelisihi adat, ya. Kita itu kan jalan hidup kita tidak menyelisihi adat ya. Kalau kita mau punya khariqul adatnya nggak bakalan bisa lah. Ya, orang lain makan kita makan, orang lain libur kita libur, orang lain nggak ngaji kita nggak ngaji. Beda sama mereka kan begitu. Nggak bisa masuk ke dalam khariqul adat. Nah, kalaupun kita itu tidak bisa seperti itu, belum tentu orang-orang seperti beliau habaib ini ya, yang disebutkan kesolehannya itu tidak bisa. Dalam pengertian tidak bisa itu mereka bisa karena itu fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala, itu keutamaan dari Allah saja. Begitu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, kalau sudah benci kepada suatu kelompok begitu ya. Tapi kalau Profesor Ahmad Zahro sih saya kira tidak ada benci kepada habaib itu. Cuman memang harus dilihat lagi pengertian antara wajib, mustahil, dan jaiz supaya tidak keluar komentar-komentar konyol seperti ini. Begitu. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.